muslimin hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan khutbah ini, khatib akan menyampaikan sebuah topik dengan judul kesesatan ajaran komunisme, untuk mengingatkan kita bangsa Indonesia bahwa ajaran komunis untuk kesekian kali telah berusaha merusak kehidupan masyarakat dan beragama di Indonesia. Peristiwa yang terakhir yang dikenal dengan gerakan 30 September atau G30 SPKI yang terjadi di bulan ini puluhan tahun yang lalu. Sebagai landasan khutbah ini, kami mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Jathiyah, surah yang 45 ayat yang ke-24, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma ya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dar wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yazunnun. Yang artinya kurang lebih, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan tentang perkataan kaum dahriyin, kaum materialis dari kalangan orang kafir dan orang yang sependapat dengan mereka, kalangan orang musyrik Arab yang mengingkari adanya pertanggungjawaban perbuatan manusia. Aliran Dahriyin adalah kelompok sekte yang menyandarkan segala sesuatu kepada berjalannya waktu. Aliran ini merupakan salah satu kelompok orang kafir yang diikuti oleh sebagian orang-orang musyrik Arab yang mengingkari adanya kehidupan setelah kematian. Kaum Dahriyin mengatakan tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia sekarang ini. Manusia ada yang mati, ada yang lahir. Tidak ada sebab kematian selain hanyalah perjalanan waktu dan perputaran siang dan malam. Kaum Dahriyin mengingkari adanya hari kebangkitan. Menurut mereka tidak ada hisab atau perhitungan. Tidak ada pula balasan perbuatan manusia. Ketika seseorang mati, selesai perjalanan hidupnya. Kaum Dahriyin disebut juga kaum Maddiyah atau materialis yang hanya percaya kepada benda yang tampak oleh mata dan bisa dirasakan oleh indera saja. Mereka beranggapan alam ini terjadi dengan sendirinya. Tuhan tidak ada, kata mereka. Manusia hidup di dunia atas kehendak alam. Jika alam menghendaki mati, maka ia pun mati. Inilah landasan ajaran komunisme. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Kepercayaan bahwa segala sesuatu hanya bersandar pada masa adalah kepercayaan yang sesat dan menyesatkan. Kepercayaan ini hanya berdasar pada dugaan dan ilusi saja, tanpa bersandar
pada nas kebenaran sama sekali. Mereka sangat mendewa-dewakan rasio atau akal dan mendustakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir mengetengahkan hadis yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Kana ahlul jahiliyah yaqulun, innama yuhlikuna al-lailu wan naharu wa huwa alladhi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyina." Faqala Allah Ta'ala fi kitabihi wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang artinya, dahulu orang-orang jahiliyah mengatakan, sesungguhnya yang membinasakan kami hanyalah malam dan siang. Dialah yang membinasakan, mematikan dan menghidupkan. Maka Allah berfirman pada ayat yang sedang kita renungkan pada khutbah ini, yang artinya kurang lebih, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia semata. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan selain masa. Sehubungan dengan hadis tersebut, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala serta kalangan para imam hadis berkata, dahulu orang-orang Arab di masa jahiliyah apabila ditimpa paceklik, malapetaka dan musibah, mereka selalu mengatakan, celakalah masa. Mereka menyandarkan kejadian tersebut kepada masa dan mencaci makinya. Padahal sesungguhnya orang yang melakukan atau zat maksud kami yang melakukan itu hanyalah Allah. Dialah Allah yang memutarkan masa. Mereka yang mencaci maki masa pada ikatnya adalah mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyalahkan waktu atau mencaci masa. Sebab apabila seseorang mencaci masa, berarti dia mencaci yang menciptakan masa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda beliau, la tasubud dahro fa innallaha huwad dahru, rawahu Muslim. Janganlah kalian mencaci masa. Demikian ada hadis ini. Karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan masa. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa paham dahriyah itu sama persis dengan ideologi komunis. Ideologi komunis diterapkan setelah meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 yang mempunyai pokok-pokok ajaran antara lain. Pertama, tidak ada Tuhan dan hidup adalah tentang materi. Yang kedua, tidak mengakui adanya akhirat. Yang ketiga, tidak mengakui adanya surga dan neraka. Yang keempat, menentang semua agama. Yang kelima, menghapus kepemilikan perseorangan dan menggantinya dengan kepemilikan bersama. Ada 18 cara yang digunakan oleh kaum komunis untuk mencapai tujuan. Dari yang paling ringan sampai yang paling kejam, yaitu berdusta, memutarbalikkan fakta, memalsukan dokumen, menebar fitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi, bersikap keras, membenci, mencaci maki, menyiksa, memperkosa,
merusak atau menyabot, adu domba, membumi hanguskan, dan membunuh atau membantai. Dalam catatan sejarah modern, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, korban nyawa akibat komunisme lebih besar 3 kali lipat dari korban seluruh perang yang terjadi di jagat raya ini. Korban perang dunia pertama, korban perang dunia kedua, korban perang Korea, korban perang Vietnam, korban perang Irak, Afghanistan, Palestina, Libanon, dan seluruh perang yang terjadi, jika semuanya digabung menjadi satu, jumlahnya 38 juta. Sementara korban ideologi komunis hampir mencapai 120 juta orang. Di Indonesia, Partai Komunis telah mengadakan 3 kali pemberontakan dan semuanya gagal. Yang pertama, tahun 1926 di kota ini, di kota Semarang, yang saat itu adalah masa kolonial Belanda. Mereka memberontak. Yang kedua, tahun 1948 yang terkenal dengan peristiwa Madiun. Pada pemberontakan itu, PKI menjadikan umat Islam sebagai sasaran utama pembantaian. Dan yang ketiga, tahun 1965 di bulan ini, di bulan September, yang dikenal dengan gerakan G30 PKI, mereka telah membunuh secara sadis 7 jenderal dari Angkatan Darat yang anti PKI dan korban-korban yang lain. Namun ketika pemberontakan itu, alhamdulillah, semuanya digagalkan. Pada ikatnya Allah yang menggagalkan melalui tangan umat Islam yang bekerja sama dengan pembenci-pembenci komunis. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Itulah sebagian kejaman yang dilakukan oleh pengikut paham komunisme yang menunjukkan kesesatan mereka. Oleh karena itu, dalam Muktamar Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang tahun 1957 diputuskan beberapa hal yang menyangkut komunisme, antara lain ideologi atau ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Bagi yang menganut ideologi ini dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia dan tiada sah menikah dan menikahkan dia dengan orang Islam. Tiada waris mewarisi dan haram jenazahnya untuk diselenggarakan secara Islam. Untuk menghadapi paham ini, tidak ada lain kecuali umat Islam harus bersatu. Mereka harus hidup dengan kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Bersatu di bawah seorang imam. Dan inilah yang disebut dengan kehidupan berjamaah. Dengan berjamaah turun rahmat. Sementara apabila kita berpecah belah, maka yang datang hanya azab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Rawahu Ahmad. Semoga seluruh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, diselamatkan dari paham yang menyesatkan ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga sekali lagi paham komunis tidak tumbuh lagi di bumi Indonesia yang tercinta dan di seluruh dunia pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim innahu huwal barur rahim.